Amazing Discoveries Afrika mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka Parah, tahun 1798. Kebangunan Besar Rohani, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Bersama Rumah Kita, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Ensiklikal Fratelli Tutti, tahun 2020. WhatsApp Prof 99, Perjanjian Alkitab, apakah Perjanjian Baru menggantikan Perjanjian Lama? Selamat datang dalam episode 99 program WhatsApp Prof. Walter, apa Anda percaya? Episode 99. Ini berarti, episode yang selanjutnya akan menjadi episode ke-100, ini akan merupakan Yobel. Dan saya berharap, saya bisa pulang ke rumah. Saya juga berharap demikian. Hari ini kita memiliki topik yang menarik, Perjanjian Allah. Dan adanya banyak kebingungan mengenai topik ini. Kita memerlukan Roh Kudus untuk menerangi pikiran kita. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk memberkati dan membawa kami sejauh ini. Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi Engkau. Tidak ada hal yang bisa kami lakukan tanpa pertolongan-Mu. Kami memohon kiranya Engkau memberkati diskusi ini. Juga semua pemirsa dan pendengar. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, Martin, mengapa kita membahas mengenai perjanjian? Karena ini adalah topik sangat penting untuk akhir zaman. Karena memang adanya umat yang menjadi umat perjanjian, bahkan di zaman kita sedang hidup. Dan ini merupakan perjanjian yang baru. Nah, kita mesti memahami topik ini, karena adanya begitu banyak kebingungan. Dan kadangkala nuansanya demikian rapat. Sehingga adanya sedikit pergerakan saja. Atau adanya sedikit saja penekanan yang berbeda. Dapat mengubahkan teologi keseluruhannya. Benar. Pikirkan saja, contohnya ayat yang berkata, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, hari ini, engkau akan bersamaku di dalam sorga. Atau, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama denganku di sorga. Terjadi perbedaan sangat besar dari dua teologi ini, dan hanya berdasarkan dari penulisan kata-kata yang tepat sama. Jadi, kita mesti sangat berhati-hati dalam menimbang hal-hal ini. Ya, di sebelah mana penekanan itu ditaruh? Dan hal apa yang penting, bagi zaman di mana kita sedang hidup? Karena adanya hal yang Anda akan dengar secara terus-menerus, mengenai orang-orang yang menyatakan bahwa hukum-hukum Allah itu bersifat mengikat. Itu adalah paham legalisme. Benar, ya. Karena kita berada di bawah perjanjian yang baru, kata mereka. Dan di pihak lain, Anda akan mendengar paham liberal. Di mana titik keseimbangannya, kita mesti mencari jawabannya dalam perjanjian, covenant. Jadi, saya pikir adalah cocok. Pada dasarnya, kita mengakhiri pembahasan, dengan diskusi nomor 99. Karena saya berharap, dengan segera, kita akan melihat kedatangan Tuhan. Saya juga berharap demikian. Jadi mari kita menanyakan beberapa pertanyaan. Apa yang menjadi tujuan perjanjian, covenant? Apa perbedaan antara perjanjian Alkitabiah dengan perjanjian yang biasa, normal? Untuk berapa lama sebuah perjanjian berlaku? Apa yang menjadi persyaratan mutlak, di pihak manusia, jika ada perjanjian yang dilakukan dengan Allah, sebagai contohnya? Dan apa yang menjadi syarat perjanjian Allah? Jadi apa yang menjadi tujuan sebuah perjanjian? Perjanjian Alkitabiah adalah untuk manfaat manusia. Dan ini merupakan suatu persetujuan. Dan diperlukan dua pihak. Untuk sebuah perjanjian agar bisa berjalan.
Anda tidak bisa membuat perjanjian kepada diri Anda sendiri. Anda hanya bisa membuat sebuah resolusi. Apa bedanya perjanjian Alkitabiah dengan perjanjian yang biasa? Pada dasarnya, ini mesti disahkan melalui hukum. Jadi, perjanjian Alkitabiah, Anda melakukannya dengan penguasa tertinggi di alam semesta. Atau penguasa tertinggi di alam semesta melakukan perjanjian dengan Anda. Itu suatu cara pandang. Perjanjian Alkitabiah adalah selalu Allah yang berinisiatif. Dan perjanjian biasa terjadi karena adanya kebutuhan di tempat tertentu. Berapa lama sebuah perjanjian berlaku sah, sampai perjanjian itu dibatalkan, atau salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian itu? Maka perjanjian itu tidak lagi sah. Dan apa yang menjadi persyaratan dari pihak manusia, Anda mesti menuruti aturannya. Dan apa kewajiban Allah dalam perjanjian, untuk memenuhi perjanjiannya? Ini adalah hal sederhana, bukan? Ya. Jadi ini bukanlah hal yang rumit. Ini merupakan suatu proses hukum yang sederhana. Ada pertanyaan, mengapa Allah melakukan perjanjian dengan manusia? Di sini ada kutipan dari buku Tat Imenohim, melalui pelanggaran. Manusia kehilangan sifat kudusnya, dan menggadaikan dirinya kepada setan. Kristus, Anak Tunggal Allah, berjanji akan bertindak sebagai penebus manusia. Dan membayar harga penebusan manusia, melalui salib di Kalvari. Kristus meninggalkan dunia yang tidak berdosa, masyarakat malaikat kudus di alam sorga. Karena Kristus tidak bisa menerima umat manusia yang terpisahkan dari dirinya. Pedagang sorgawi ini meletakkan jubah kerajaannya dan mahkotanya. Meskipun Kristus adalah raja dan pemimpin sorga, dia mengenakan jubah kemanusiaan. Dan datang ke dunia yang dinodai dan dirusak oleh kutuk. Guna mencari mutiara yang hilang, guna mencari manusia yang jatuh karena pemberontakan. Hal menarik mengenai perumpamaan mutiara yang hilang, adanya aplikasi ganda. Mutiara dengan harga yang sangat mahal, jelas merujuk kepada Kristus. Dan kita mesti mencarinya, benar, ya. Tetapi Kristus juga datang, guna mencari mutiara yang hilang dari kerajaannya. Jadi di sini ada aplikasi ganda. Jadi yang mula-mula bertindak adalah Allah. Allah menghendaki hubungan yang ada bersama Adam dan Hawa, sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Jad penting diketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat alamiah yang tertentu. Dan ini bukanlah sifat alamiah berdosa. Yaitu sifat alamiah yang segambar dengan gambar Allah dan selaras dengan Allah. Mari kita melihat beberapa perjanjian Alkitabiah. Ada perjanjian dengan Adam. Anda bisa membaca kisahnya dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, lalu perjanjian dengan Nuh dan anak-anak lelakinya. Perjanjian dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Musa. Lalu adanya perjanjian yang baru, yang bisa dibaca pertama kalinya, ada di dalam kitab Yeremia pasal 33. Jadi mari kita meneliti perjanjian-perjanjian ini. Perjanjian Allah dengan Adam dan Hawa. Kitab Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Merujuk kepada benih, yang akan meremukkan kepala ular. Paulus membuatnya sangat jelas, benih itu ada dalam bentuk tunggal, dan ini merujuk kepada Kristus. Jadi akan terjadi permusuhan antara gereja setan melawan gereja Allah. Dan permusuhan itu akan berakhir dengan remuknya tumit Kristus. Dan dengan kebinasaan setan. Itu merupakan suatu janji. Rencana keselamatan. Kesedihan meliputi sorga, ketika mereka menyadari manusia sudah terhilang. Dan bahwa dunia yang telah diciptakan Allah, akan diisi dengan makhluk-makhluk yang fana, yang dikutuk dengan penderitaan, penyakit dan kematian. Dan tidak ada jalan kelepasan bagi para pelanggar. Seluruh keluarga Adam harus mati. Saya melihat Yesus yang indah dan melihat suatu ungkapan simpati dan kesedihan di wajahnya. Dengan segera, saya melihat Kristus mendekati cahaya kemuliaan luar biasa yang menudungi Bapa. Kata malaikat yang mendampingi saya, Kristus berbicara sangat serius dengan Bapanya.
Kegelisahan para malaikat nampaknya semakin memuncak, sementara Yesus sedang bersekutu dengan Bapanya. 3 kali, Kristus ditudungi oleh cahaya kemuliaan Bapa. Dan kali yang ketiga Yesus keluar meninggalkan Bapa, dan tubuhnya dapat dilihat. Wajah Yesus tenang, bebas dari semua kegelisahan dan keraguan-raguan, dan bersinar dengan kebaikan dan keindahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yesus kemudian menceritakan kepada para malaikat bahwa suatu jalan kelepasan telah dibuat bagi manusia yang terhilang. Yesus berkata, Dia telah memohon kepada Bapanya, dan telah menawarkan nyawanya sebagai tebusan untuk mengambil hukuman kematian bagi dirinya, sehingga melalui Yesus, manusia bisa memperoleh ampunan dosa. Bahwa melalui manfaat darah Kristus, dan melalui penurutan kepada hukum-hukum Allah, manusia bisa mendapat belas kasihan Allah, dan bisa dibawa kembali ke taman yang indah, dan bisa memakan buah pohon kehidupan. Jadi ini merupakan kisah bagaimana rencana penebusan direncanakan dan dilaksanakan. Ya, rencana keselamatan ini dilakukan karena belas kasihan, dan bukannya keputusan seadanya. Ini merupakan suatu keputusan pribadi yang sangat berbelas kasihan. Lalu ada perjanjian dengan Nuh. Hal yang menarik adalah adanya kegagalan di pihak manusia, sehingga perjanjian itu mesti diperbarui. Benar. Jadi dunia sebelum air bah mesti dibinasakan, dan Allah mengadakan perjanjian dengan Nuh. Kitab Kejadian 6 ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kitab Kejadian 9 ayat 12, dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Kejadian 9 ayat 13, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jadi di sini Allah menaruh tanda fisik, sebagai pengingat kekal dari sebuah perjanjian. Dan tanda pelangi itu, ada hingga sekarang ini, benar, ya. Jadi kita mesti bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi kesamaan perjanjian antara Allah dengan Nuh, antara Allah dengan Adam? Apakah perjanjian Allah dengan Nuh hanya sepihak saja? Nah, Nuh mesti mematuhi, benar, ya, karena kalau Nuh tidak mau masuk ke dalam bahtera, apakah dia selamat, juga kalau dia tidak membangun bahtera? Apakah menurut Anda, Nuh diolok-olok? Jelas, karena para ilmuwan pada masa itu berkata, tidak mungkin akan ada banjir. Ini sama sekali tidak mungkin. Alkitab mengatakan, pada masa itu di bumi belum ada hujan. Sedangkan Nuh meramalkan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi kalau belum pernah ada hujan, maka pelangi pun tidak ada. Benar. Karena tidak ada prisma uap air untuk mencerminkan sinar itu, dan yang menguraikannya ke dalam warna-warni. Jadi perjanjian dari Allah ini mengatakan, aku tidak akan melakukan hal ini lagi. Dan perjanjian ini bisa saja sepihak, karena adanya tindakan menjawab secara langsung dari pihak Nuh. Ya. Mari kita membaca kewajiban Nuh kepada perjanjian ini. Sesudah memberikan tanda-tanda dari kedatangannya, Kristus berkata, ketika engkau melihat tanda-tanda ini terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Karena itu waspadalah, berdoa dan berjaga. Allah telah senantiasa memberikan peringatan akan datangnya penghakiman. Orang-orang yang memiliki iman untuk pekabaran di zamannya, dan yang melakukannya dengan iman, dalam kepatuhan kepada perintahnya, luput dari penghakiman Allah yang menimpa kelompok yang tidak patuh dan tidak percaya. Ini selalu menjadi landasan. Memang, jika Anda ingat pernyataan yang sebelumnya, ketika Yesus menghadap kepada Bapa, ini mesti dipatuhi kepada korban darahnya dan kepatuhan kepada perintah Allah. Benar. Dan Adam dan Hawa ada di bawah kewajiban perjanjian dengan mematuhi perintah Allah dan mendengar. Untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi mereka melanggar perjanjian itu. Dan itu tidaklah membuat Adam dan Hawa legalis, agar mematuhi perjanjian itu. Ya, firman datang kepada Nuh,
masuklah engkau dan seisi rumahmu ke dalam bahtera, karena aku melihat engkau melakukan hal yang benar di hadapanku. Nuh mematuhi, dan selamat. Pekabaran datang kepada Lot, bangun, dan keluarlah dari tempat ini, karena Allah akan membinasakan kota Sodom. Lot menempatkan dirinya di bawah perlindungan pesuruh-pesuruh Allah, dan selamat. Apakah Lot manusia sempurna? Martin, tidak. Dia banyak kekurangannya, benar. Dan bahkan setelah Lot selamat, dia meminum minuman memabukkan di Zoar dan membawa minuman itu masuk ke dalam gua. Dan akibatnya adalah suatu mimpi buruk, benar, tepat sekali. Tetapi apa yang menyelamatkan Lot? Dia menaruh kepercayaannya kepada Allah. Dia percaya. Dia pergi dari Sodom, dan tidak menengok ke belakang. Jadi, murid-murid Kristus telah diberikan peringatan mengenai kebinasaan kota Yerusalem. Orang-orang yang berjaga-jaga bagi tanda kebinasaan yang akan datang, dan lari dari kota, luput dari kebinasaan. Dan sekarang, kita mendapat peringatan akan kedatangan Kristus kedua kali dan akan kebinasaan yang akan menimpa dunia. Dan orang-orang yang mematuhi peringatan, akan diselamatkan. Jadi ada peringatan, ada penyerahan diri. Ada penurutan yang aktif, dan ada akibatnya. Benar. Itulah perjanjian pada dasarnya. Nah, karena kita sedang hidup di hari-hari terakhir, di mana kebinasaan yang paling besar, kebinasaan terbesar sepanjang zaman, akan menimpa. Karena itu adalah penting, agar kita mempercayai. Sama seperti Abraham yang mempercayai, juga Nuh, juga para murid-murid. Dan mematuhi. Dan iman itu juga harus dipraktekkan. Benar. Ada lagu himne yang biasa kita nyanyikan. Lagu Sion 463, kalau serta Tuhan, tidak ada cara lain agar berbahagia di dalam Yesus, selain percaya dan patuh. Jika Anda membaca Alkitab secara teratur, maka Anda akan mendapati, Roh Kudus diberikan kepada mereka yang mematuhi Allah. Jadi Anda tidak bisa memisahkan penurutan dari kegiatan ini. Dan adalah penting, kita juga memahami nuansa-nuansa kecil. Kita akan membahasnya. Mari kita melihat, apa yang terjadi dengan Abraham. Kitab Kejadian 12 ayat 1-3, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini sungguh suatu perintah tegas, benar, pergilah dari negerimu. Apakah itu penting? Ya. Mengapa? Karena norma dan standar dari suatu negeri, bisa sangat berbeda dengan norma dan standar dengan apa yang ada di dalam pikiran Allah, benar, ya. Dari sanak saudaramu. Dari rumah bapamu, dari hubungan lebih luas keluarga, dari hubungan keluarga dekat. Pergilah keluar ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini suatu perintah tegas. Lalu janji Allah dalam kitab Kejadian 17 ayat 7 dan 10. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun. Menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Inilah perjanjianku. Yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Jadi, ini adalah perjanjian sunat. Perjanjian siapa? Perjanjian ini, perjanjian Allah. Ini sangat penting, benar. Anda mesti menyadari akan hal itu, ketika membacanya. Bukan Abraham yang melakukan perjanjian ini kepada Allah, melainkan ini adalah perjanjian dari Allah. Mari kita menanyakan hal lainnya, apakah Allah membuat kesalahan? Tidak. Apakah Allah kadang-kadang melakukan kesalahan sementara, dan harus membetulkannya? Tidak. Jadi apakah Allah mengetahui sebelumnya? Ya. Jadi ketika Allah membuat suatu perjanjian, pastilah ini perjanjian yang bagus, benar, tepat sekali.
Dan perjanjian itu disebut sebagai perjanjian sunat. Nah, Martin, apakah itu berarti jika Anda menyunat keturunan Anda yang laki-laki, maka itu sudah cukup? Ataukah bermakna sesuatu yang lebih mendalam dari sekedar sunat, tidak cukup? Mungkin banyak orang berpikir, perjanjian sunat ini menggantikan perjanjian yang sebelumnya. Tetapi sesungguhnya, perjanjian ini melanjutkan atau memperbarui, seperti kata Anda. Dan seperti yang Anda baru katakan, ini bukanlah sekedarnya saja. Ada lebih makna lebih mendalam di dalam suatu perjanjian, dari sekedar hal fisik yang Anda mesti lakukan. Benar. Dan ini hanya bukan untuk Abram saja, melainkan untuk seluruh keturunannya. Karenanya adalah penting, perlambangan sunat ini adalah melambangkan sunat hati. Yaitu suatu lambang hal yang Anda percayai, dan yang Anda junjung tinggi sebagai nilai moral. Yang Anda ingin teruskan sebagai warisan kepada anak-anak Anda. Jadi itu adalah suatu paket. Apakah kaum perempuan tidak termasuk? Tidak. Kaum perempuan menjadi bagian di dalamnya, karena bahkan kaum perempuan masuk dalam sistem genetika Abraham. Dan kaum perempuan ada di bawah pimpinan para suami mereka. Nah, siapakah yang menentukan dari dua jenis kelamin ini, apakah anak mereka akan menjadi anak lelaki atau anak perempuan? Apakah ibu atau ayah yang menentukannya? Ayah. Iya, kaum bapa, karena kaum bapa adalah satu-satunya yang memiliki kromosom Y atau kromosom X untuk turut menyumbang, benar. Jadi, kaum perempuan termasuk ke dalam perjanjian ini. Tidak mungkin adanya keturunan tanpa adanya kaum perempuan. Benar. Jadi tidak akan ada perjanjian dengan umat manusia. Benar. Ini merupakan poin yang menarik. Karena, siapa yang lebih dahulu ada, Adam atau Hawa? Adam. Adam merupakan manusia pertama. Jadi, apakah Adam memiliki semua kapasitas genetika untuk mengakomodasi Hawa? Ya. Adam memiliki kromosom X dan kromosom Y, ya. Nah, jika Adam tidak menjadi manusia pertama, melainkan Hawa, apakah Hawa akan telah memiliki semua kemampuan genetika, agar bisa menghasilkan Adam? Tidak. Karena Hawa tidak memiliki kromosom Y, jadi harus Adam yang pertama. Alkitab kembali benar, dan sains, malangnya salah. Bagaimana perjanjian itu berubah, ketika nama Abram diubahkan menjadi Abraham? Dan apakah kesamaan dan perbedaan di antara perjanjian yang sebelumnya, yang dibuat dengan Adam dan Nuh? Dan apakah persembahan Ishak merupakan bagian dari perjanjian? Itu merupakan pertanyaan-pertanyaan menarik, Martin. Jadi bagaimana itu diubahkan, ketika nama Abram diubah menjadi Abraham, yang berarti bapa dari bangsa-bangsa? Jadi, dengan kata lain, pada dasarnya, perjanjian ini mencakup seluruh umat manusia. Nah, saya pikir, hal itu sudah ada dalam pemikiran Allah dari awalnya. Benar. Dan Allah membukakan penjelasan lebih lanjut mengenai perjanjian ini kepada Abram. Dan alat yang dipakai untuk menyebarluaskan perjanjian itu, yaitu melalui keturunan Abraham, agak terhambat oleh kemandulan istrinya. Dan ini menjadi semacam ujian. Dan memang Allah secara khusus menunggu sampai lewatnya masa bisa hamil, jadi akan merupakan mukjizat dari Allah itu sendiri. Dan jangan sampai manusia berpikir ini perbuatan manusia. Jadi banyak hal tersembunyi di dalam perjanjian ini. Benar, ya. Dan apa kesamaan perjanjian yang dibuat sebelumnya dengan Adam dan Nuh? Yang jelas Nuh merupakan bapa dari dunia pasca air bah. Jadi ketika perjanjian dilakukan dengan Nuh, maka ini mencakup keseluruhan umat manusia. Sama seperti perjanjian yang dilakukan dengan Adam. Benar. Tetapi sekarang tidak ada perjanjian sunat. Jadi, apa yang sedang terjadi di sini, adalah adanya pergeseran dari realita fisik ke realitas spiritual. Yaitu, hati. Karena sunat, melambangkan sunat hati. Jadi,
sekarang kita berpindah dari realita perwujudan fisik. Yang secara literal, Nuh merupakan bapa dari bangsa manusia, pasca air bah. Kepada suatu perjanjian dengan orang-orang yang mengambil keputusan di dalam hati mereka. Suatu perbedaan besar, benar, ya, dan sesungguhnya, Anda bisa meluruskannya, jika saya salah. Itu merupakan cara yang Allah buat dengan perjanjian yang pertama. Harusnya perjanjian itu dengan hati, tetapi tidak. Dan kesamaan lainnya adalah bahwa Allah yang memulainya kembali. Benar. Nah, bagaimana dengan persembahan Ishak? Apakah ini merupakan bagian dari perjanjian? Jika saya mesti menjawabnya, saya akan menjawab, bukan. Ini bukan bagian dari perjanjian, melainkan suatu ujian kepada ketulusan Abraham dalam menerima dan mempercayai perjanjian. Ya, ini sama seperti ujian tentang istrinya yang mandul. Ya, karena melalui Ishak perjanjian itu akan digenapi, sedangkan sekarang Abraham mesti mengorbankan Ishak. Pastilah ini menimbulkan pemikiran pertentangan, benar, tetapi kembali, ini menunjukkan nuansa lainnya. Iman, yang mesti muncul di dalam perjanjian. Sekarang kita akan membahas iman. Jadi Abraham menjadi kesaksian bagi semesta alam. Makhluk-makhluk sorgawi menjadi saksi-saksi pertunjukan ketika iman Abraham dan penyerahan diri Ishak diuji. Ujian ini jauh lebih berat, dibandingkan ujian kepada Adam. Penurutan kepada pelarangan, yang ditetapkan kepada orang tua pertama kita, tidak menimbulkan penderitaan. Tetapi perintah kepada Abraham, meminta suatu pengorbanan yang sungguh luar biasa. Seluruh penghuni sorga memandang dengan penuh keheranan dan kekaguman kepada penurutan Abraham yang sempurna. Seluruh penghuni sorga memuji kesetiaan Abraham. Tuduhan setan adalah palsu. Allah berfirman kepada Abraham, "Sekarang, aku tahu, engkau takut akan Allah, walaupun ini bertentangan dengan tuduhan setan. Dan engkau tidak menyayangkan anakmu yang satu-satunya bagi aku." Perjanjian Allah yang ditegaskan kepada Abraham memakai sumpah di hadapan makhluk-makhluk dunia lain. Menyatakan bahwa penurutan akan memperoleh upah. Kembali, di sini adanya unsur penurutan. Tetapi Abraham mesti menimbang-nimbang. Dia berkata kepada dirinya sendiri, Allah telah berjanji, keturunan saya melalui anak ini. Sedangkan sekarang Allah meminta pengorbanan dari anak ini. Tetapi karena saya percaya bahwa Allah adalah setia dan tidak akan berdusta kepada saya mesti berharap terjadinya mukjizat dan Allah akan membangkitkan anak ini. Dan Abraham bertindak berdasarkan hal itu. Dan iman Abraham diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saya pikir hal yang sama sedang terjadi di zaman kita. Banyak kejadian yang terjadi di dunia yang membuat orang-orang menjadi bingung. Jika kita beriman sama seperti Abraham, tidak peduli kelamnya keadaan, Allah akan melindungi Anda. Benar. Dan dalam satu pengertian, Abraham sedang mempraktekkan rencana keselamatan. Karena kita membaca dalam kitab Kejadian 22 ayat 5, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Ini menandakan bahwa Abraham mempercayai, bahkan setelah pengorbanan, dia akan kembali membawa pulang Ishak. Kejadian 22 ayat 6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ini melambangkan Kristus, yang memikul salib bagi kita. Kejadian 22 ayat 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kejadian 22 ayat 8, sahut Abraham, "Anakku, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Jadi di sini ada adegan mini dari rencana keselamatan. Dan hal menarik di dalam Alkitab King James dikatakan, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya.
Nah, jika di dalam Alkitab New King James, ini sama sekali mengubah artinya. Sahut Abraham, "Anakku, Allah yang akan menyediakan bagi dirinya anak domba." Bukan, Allah tidak menyediakan anak domba bagi dirinya, melainkan menyediakan anak domba bagi kita, orang-orang berdosa. Karena bagaimana Allah mau menyediakan bagi dirinya anak domba, padahal Allah tidak berdosa, jadi ini sama sekali tidak masuk akal. Jadi, pastikan Anda membaca hal yang bisa diterima akal. Jadi Kristus secara pribadi menyatakan dirinya kepada Abraham. Meskipun perjanjian ini dibuat dengan Adam, dan diperbarui kepada Abraham. Perjanjian ini tidak bisa disahkan, hingga tiba kematian Kristus. Jadi disinilah adanya perlambangan indah itu. Perjanjian ini telah ada oleh janji Allah, sejak pernyataan pertama penebusan diberikan. Perjanjian ini telah diterima melalui iman, dan setelah disahkan oleh Kristus, perjanjian ini disebut perjanjian baru. Jadi, apa yang sesungguhnya kita baca di sini, yaitu tidak adanya perbedaan perjanjian dengan Adam, perjanjian dengan Abraham. Dan mesti disahkan dengan kematian Kristus. Jadi pelakonan dari rencana keselamatan itu, merupakan suatu sekilas pandangan ke masa depan. Dan sekarang, dengan Kristus, yang secara fisik sudah hadir, nuansanya berubah sedikit, dan menjadi penuh seutuhnya. Benar. Jadi kasih Allah merupakan landasan perjanjian, dan yang melibatkan penurutan. Yang semata-mata merupakan suatu pengaturan untuk membawa umat manusia agar selaras dengan kehendak ilahi. Dan yang menempatkan manusia, agar bisa menuruti hukum-hukum Allah. Jika tidak mungkin bagi umat manusia, di bawah perjanjian Abraham, dapat menuruti hukum-hukum Allah, maka setiap jiwa manusia terhilang. Jadi, bagaimana sulitnya bagi Abraham untuk menuruti hukum, dengan membawa anak laki-laki satu-satunya, meskipun itu bukan anak laki-laki satu-satunya, melainkan anak laki-lakinya yang lebih unggul. Ambil dan korbankan dia. Apakah itu merupakan suatu perintah yang sulit dilaksanakan? Jelas. Apakah lebih sulit dari jangan makan buah pohon itu? Ya. Ini jelas lebih sulit, dan Abraham mengetahui akibat besarnya. Tetapi Abraham melakukannya. Jadi apakah Abraham mampu melakukan perintah Allah? Ya. Dia melakukannya. Berapa banyak iman yang mesti dimiliki? Sepenuhnya, sebanyak-banyaknya. Dan pastinya Abraham mengharap Allah akan menepati janjinya, dengan membangkitkan Ishak. Meskipun Allah tidak pernah berkata akan membangkitkan Ishak, tetapi Allah berkata, keturunan Abraham akan melalui Ishak. Dan karenanya, itu akan merupakan akibat logisnya. Jadi perjanjian Abraham, merupakan perjanjian kasih karunia. Kitab Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Anak-anak yang memberontak, bukan, anak-anak yang menuruti segala perintah Allah. Penurutan Abraham yang luar biasa. Merupakan salah satu contoh paling nyata dari iman dan ketergantungan kepada Allah, yang ada dalam firman Allah. Iman yang seperti itu, dan keyakinan seperti itu, yang ada pada diri Abraham, adalah hal yang diperlukan para pesuruh-pesuruh Allah sekarang ini. Martin, saya menerima banyak surat dan pesan-pesan. Dan saya yakin, Anda juga dari orang-orang yang bertanya, apa yang mesti kami kerjakan sekarang? Tepat sekali. Allah berfirman begitu, sedangkan saya sekarang diberitahu hal yang berbeda. Apa yang mesti saya lakukan? Saya mesti makan. Saya mesti menyelamatkan keluarga saya. Kita mesti mempraktekkan iman Abraham, benar, ya. Dan menyadari bagaimanapun juga mengerikan kedengarannya. Allah telah berjanji untuk memeliharakan kehidupan kita, benar. Memang ini sulit. Tetapi apa yang dijanjikan, akan digenapi. Baiklah. Mari kita lanjut dengan perjanjian bersama Musa. Karena setiap kali, kita melihat adanya nuansa kecil yang ditambahkan. Dan kita tidak melihat adanya perubahan. Karena ada orang yang berkata, wah, sunat adalah suatu perjanjian berbeda, dibandingkan dengan perjanjian kepada Adam. Ini masih mengenai penurutan. Tetapi hati sekarang dilibatkan. Mari sekarang kita melihat perjanjian Musa.
Kitab Keluaran 6 ayat 2-8. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, Yehovah, aku belum menyatakan diri. Jadi pada dasarnya, apa itu artinya, Martin? Apa yang diartikannya ialah Abraham, dan Ishak dan Yakub. Diberikan gambaran Allah sebagai penguasa dahsyat dari alam semesta. Nah, penguasa dahsyat alam semesta berkata, ini adalah yang aku kehendaki engkau lakukan. Dan mereka melakukannya. Tetapi di sini, Allah berkata, sekarang, aku merubahnya. Aku datang kepadamu Musa, dengan memakai nama pribadiku. Itu merupakan hal yang kita lakukan di antara teman-teman, benar, jika Anda mendapat surat resmi dari suatu perusahaan. Mereka berkata, Tuan Smith, ada hal yang mesti kami bicarakan dengan Anda. Mereka tidaklah berkata, Hei, Martin. Ini tidak begitu. Di sini Allah datang memakai nama pribadinya. Dan aku telah mengadakan perjanjian dengan mereka, untuk memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Tanah pengembaraan mereka, di mana mereka menjadi orang-orang asing. Dan aku juga telah mendengar erangan orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Keluaran 6 ayat 5, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Jadi di sini ada nama Yahweh, yang adalah nama pribadi. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung. Dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui, bahwa akulah, Tuhan, Allahmu, yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Keluaran 6 ayat 7, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan, ini nama pribadinya. Jadi ini adalah perjanjian yang sama, yang diberlakukan. Tetapi ini sedikit lebih dekat dalam cara pribadi. Ya, Allah sedang menyatakan dirinya dalam sedikit cara berbeda. Hampir sama seperti perjanjiannya dengan Adam. Benar. Jadi apa kesamaan-kesamaannya dengan perjanjian yang sebelumnya? Aspek persyaratan dari perjanjian Sinai adalah sama persis dengan maksud dan tujuan dari pernyataan bersyarat dari perjanjian Abraham. Yang sungguh-sungguh merupakan suatu perjanjian kasih karunia. Itulah yang dikatakan oleh Gerald Hazel dan Michael Hazel di dalam buku mereka, The Promise, God's Everlasting Covenant. Perjanjian dengan Abraham, adanya unsur kasih karunia dan hati. Dan sekarang kita memiliki perjanjian pribadi. Jadi persyaratannya tidak berubah, melainkan hubungannya semakin akrab. Jadi, siapa yang memberikan hukum kepada Musa? Kristus. Di dalam semua pernyataan ini, dari kehadiran ilahi, kemuliaan Allah dinyatakan melalui Kristus. Bukan hanya pada kedatangan juru selamat, melainkan sepanjang zaman, sesudah kejatuhan manusia, adanya janji penebusan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kitab 2 Korintus 5 ayat 19. Kristus merupakan landasan dan pusat dari sistem persembahan korban. Pada zaman para bapa dan zaman Yahudi, Anak Allah lah yang memberikan janji penebusan kepada orang tua pertama kita. Allah yang menyatakan dirinya kepada para bapa. Adam, Nuh, Abram, Yakub, Ishak dan Musa memahami Injil. Tentunya dalam perlambangan, orang-orang ini memandang keselamatan melalui korban pengganti manusia. Orang-orang kudus zaman dahulu ini, mengadakan persekutuan dengan juru selamat, yang akan datang ke dunia kita dalam daging manusia. Dan beberapa dari mereka berbicara dengan Kristus dan para malaikat sorga, berhadapan muka. Ada banyak contoh-contohnya di dalam Alkitab. Kristus bukan hanya pemimpin bagi orang-orang Ibrani di padang belantara. Malaikat yang memakai nama Yehovah. Dan yang diselubungi tiang awan, bergerak di depan bangsa Israel.
Melainkan Kristus juga yang telah memberikan hukum kepada bangsa Israel. Di tengah-tengah kemuliaan dahsyat Gunung Sinai, Kristus mengumumkan di hadapan semua bangsa Israel, 10 hukum yang berasal dari Bapanya. Kristuslah yang memberikan loh batu kepada Musa yang bertuliskan 10 hukum Allah. Ini berasal dari buku Patriarchs and Prophets, para bapa dan nabi. Dan orang-orang bertanya, bagaimana Anda tahu, itu adalah Yesus, dan bukan Bapanya? Karena Alkitab dengan sangat jelas menyatakan bahwa Yesus adalah firman yang diucapkan. Jika Bapa yang berbicara, Alkitab dengan jelas menegaskannya, seperti dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Benar. Dan lainnya, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Dan untuk Yesus. Dan tanpa Yesus, tidak ada hal yang telah diciptakan. Ini adalah penjelasan Alkitabiah. Ini begitu indah. Ini menegaskan keilahian Kristus. Benar sekali, dan ini bisa ditemukan di ayat-ayat pertama dalam Injil Yohanes. Hukum adalah cara hidup khusus Allah, di dalam suatu perjanjian antara Allah dan umat manusia. Hukum telah ada sejak permulaannya. Ini merupakan perintah dan yang mesti dituruti. Jadi perjanjian Allah beserta hukumnya, dua hal ini bersama-sama merupakan cara Allah dalam menjaga umat-umatnya dalam peristiwa penebusan. Dan tetap di dalam keadaan ini, bukan menuruti hukum melalui kekuatan dan disiplin mereka sendiri, melainkan oleh kehadiran Allah yang terus-menerus. Ini sangat penting. Kuasa dan kegiatan kasih karunia, dan belas kasihan di dalam hidup umat Allah, memampukan mereka untuk menuruti Allah. Dari mana kuasa yang memampukan Anda guna menuruti hukum-hukumnya? Hanya dari Allah. Penurutan atau hukum, merupakan suatu tindakan iman di mana umat percaya mengakui kasih dan kesetiaan mereka kepada Allah. Iman yang sejati menghasilkan penurutan. Kitab Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Argumentasi Paulus benar, ketika seseorang menuruti hukum, merupakan buah dari suatu hubungan yang benar dengan Allah. Dan bukannya merupakan alat untuk mendapatkan atau mewarisi suatu hubungan yang benar dengan Allah. Penafsiran Paulus mengenai Imamat 18 ayat 5, adalah sesuai dengan maksud teks itu mula-mula. Hukum diberikan kepada umat-umat perjanjian, setelah penebusan mereka dari Mesir, mengutip Imamat 18:3, bukanlah sebagai suatu hambatan moral yang mesti disingkirkan, atau suatu kegiatan mendapat pahala, yang mesti dilakukan, jika mereka menghendaki untuk diselamatkan. Melainkan sebagai suatu penggambaran gaya hidup yang dimotivasi oleh kasih, dari umat-umat Allah yang telah ditebus. Saya pikir ini yang terbaik. Sungguh luar biasa. Itulah sebabnya Allah berkata, ingatlah. Allah tidaklah berkata, lakukan ini, lalu aku akan melakukan hal lainnya untukmu. Allah menyelamatkan mereka dan berkata, ingatlah apa yang telah kulakukan bagimu, dan tunjukkan melalui penurutanmu. Benar. Allah memakai kata-kata Musa sendiri, seperti yang ada di dalam Imamat 18 ayat 5, untuk mengingatkan kaum legalis. Sementara kebenaran didapat melalui iman, hanyalah iman yang menyatakan dirinya di dalam penurutan. Ada dalam kitab Roma, apakah kita menghilangkan hukum, melalui iman? Sekali-kali tidak. Malahan kita menjunjung tinggi hukum. Tetapi penurutan semacam itu, tidak bisa membuat umat percaya melakukannya tanpa bantuan. Ini sangat penting, Martin. Tanpa adanya kasih karunia yang memampukan, yang Allah sediakan melalui Roh Kudus. Jadi dengan demikian terbukti bahwa jalan keselamatan di dalam perjanjian lama, dan jalan keselamatan di dalam perjanjian baru adalah sama. Dua-duanya keselamatan oleh kasih karunia melalui iman, yang menghasilkan penurutan. Saya pikir ini sangat jelas yang ditulis di dalam buku. Dua orang Hazel, bapa dan anaknya. Bapanya sekarang telah meninggal dunia, tetapi saya pikir ini disimpulkan dengan sangat baik. Jadi ketika hukum ditaruh di dalam tabut perjanjian, maka ini memberitahu Anda, ini menjadi pusat pemerintahan Allah. Kitab Ulangan 10 ayat 2, maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Lalu ada hukum upacara, seperti yang ada dalam kitab Ulangan 31 ayat 26, yang ditulis oleh Musa. Ambillah kitab Taurat ini.
Dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan, Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Jadi hukum upacara ditaruh di samping tabut, sedangkan 10 hukum Allah ditaruh di dalam tabut. Dan kita dilindungi dari penjatuhan hukuman oleh tutup pendamaian ini, yang pada dasarnya merupakan tahta Allah. Jadi, jika kita membaca lebih lanjut dari buku Hazel, dikatakan, hari Sabat merupakan tanda perjanjian dengan 3 dimensi waktu. Hari Sabat membawa makna untuk masa sekarang, dan yang mencerminkan masa lalu, dan menjangkau hingga ke masa yang akan datang. Hari Sabat mencerminkan hal yang dibentuk pada masa penciptaan, dan merupakan suatu peringatan, memorial, penciptaan Allah akan dunia ini. Hari Sabat menceritakan suatu hal bermakna dari kegiatan Allah di masa sekarang. Menegaskan suatu tanda perjanjian di dalam kehidupan orang-orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan mereka. Bahwa mereka telah menerima kekuasaan Tuhan dan penebusannya dan bahwa mereka hidup oleh karena kuasa Tuhan. Kemudian hari Sabat mencapai masa depannya yang sejati, yang menemukan penggenapan sepenuhnya di dalam rencana keselamatan. Ketika secara menyeluruh, kebebasan yang tak terbatas dan penebusan yang terakhir akan dialami. Hari Sabat menghubungkan penciptaan dengan penciptaan baru. Mengutip kitab Kejadian dan kitab Yesaya. Jadi adalah sangat penting dalam kita memahami hari Sabat. Karena hari Sabat merupakan bagian dari perjanjian. Ini tercantum di dalam 10 perintah Allah. Hari Sabat merupakan intisari perjanjian. Hari Sabat memiliki ciri Allah. Hari Sabat memiliki kekuasaan Allah, karena Allah adalah pencipta dan yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah yang membentuk Sabat hari ke-7. Memang penting, apa yang Anda baru katakan. Allah yang memprakarsai perjanjian. Allah yang menulis 10 hukum. Siapa yang bisa menghilangkan hal yang ada di dalam 10 hukum? Tidak seorang pun. Dan kalau Anda memang melakukannya, maka ini berarti kesombongan dalam level yang tertinggi. Kitab Keluaran 25 ayat 9, berbicara mengenai kemas suci yang mesti dibuat. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemas suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi bait suci bumi merupakan perlambangan bagi rencana keselamatan. Dan merupakan tiruan dari bait suci Allah yang ada di sorga. Benar. Di bait suci bumi, ada imam-imam yang melayani, tetapi bait suci di sorga ada imam yang lebih baik yang melayani. Jadi, demikian juga perjanjiannya menjadi disesuaikan, jika kita bisa mengatakannya demikian. Tetapi masih merupakan perjanjian yang sama, hanya ada penyesuaian. Dan sangat penting bagi kita memahami penyesuaiannya. Jadi sekarang, mari kita melihat penyesuaiannya, Martin. Perjanjian baru. Kali pertama kita membaca Allah akan membuat perjanjian baru, ada di dalam kitab Yeremia. Adalah menarik, di sini kembali adanya pengalihan. Nabi Yeremia memperingatkan bahwa Raja Nebukadnezar akan datang dan menghancurkan Yerusalem dan Ka'bah, benar. Tetapi Yeremia juga meramalkan akan adanya perjanjian baru. Nah, mengapa Yerusalem dihancurkan? Karena mereka melanggar perjanjian lama. Apakah pelanggaran Sabat merupakan titik utama dalam dosa-dosa orang Israel? Ya. Anda bisa membacanya di dalam kitab Yehezkiel. Mereka tidak mematuhinya. Itulah sebabnya ketika bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem, mereka membuat begitu banyak peraturan ketat, agar mereka tidak lagi melanggar Sabat. Tetapi dengan semua peraturan ketat itu, mereka kembali melanggar hukum Sabat. Tepat sekali. Jadi bangsa Yahudi membuatnya sebagai aturan manusia, dan bukannya hubungan dengan Allah. Jadi jika tidak ada hati, dan membuat aturan yang berkaitan dengan kedagingan, maka apa yang Anda dapat adalah, kembali menyalibkan Allah. Jadi, apa nuansanya? Mari kita membacanya. Perjanjian baru, kitab Yeremia 31 ayat 31-33. Sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Lalu dituliskan dengan huruf tebal, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Siapa yang mengingkari perjanjian? Martin, bangsa Israel, dan bukan Allah. Baiklah, meskipun aku menjadi suami yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 31 ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Ya, kembali Allah melakukan perjanjian. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Yeremia 31 ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi Martin, ini adalah perjanjian baru, dan jelas bukanlah perjanjian yang dibuat dengan nenek moyang bangsa Israel. Akulah Tuhan, dan aku tidak berubah. Apakah Allah membuat kesalahan dengan perjanjian yang sebelumnya? Tidak. Kalau ya, maka Allah berulang kali melakukan kesalahan. Pertama dengan Adam, lalu dengan Nuh, dengan Abram, dengan Ishak, dengan Yakub, dengan Musa, dan sekarang Allah mengadakan perjanjian baru, karena Allah membuat kesalahan. Maka ini berarti Allah tidak pasti. Pada dasarnya, itulah yang diajarkan oleh teologi modern. Ini didengar di seluruh dunia. Tapi ini tidaklah mungkin. Jadi, kita mesti sangat yakin dan pasti, mengapa perjanjian tidak dibuat sama seperti kepada nenek moyang bangsa Israel. Jadi, kita mesti meneliti topik ini, agar kita bisa memahami. Dan mengapakah ini disebut perjanjian baru? Mari kita melihat apa yang dikatakan Hazel tentang topik ini. Kita mesti berhati-hati, agar tidak terlalu menerapkan makna zaman modern. Kepada pemakaian Alkitabiah, dalam memahami maksud, tujuan dan rancangan dari bahasa Alkitabiah. Istilah baru, yang disangkutkan dengan perjanjian baru dalam Yeremia 31 ayat 31, adalah istilah bahasa Ibrani cadas. Istilah Ibrani ini seringkali berarti, memperbarui, atau memulihkan. Dan sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada dalam kualitas yang sama. Merenungkan dua pengertian tadi, perjanjian yang baru adalah semata-mata suatu perjanjian yang diperbarui, atau yang dipulihkan. Juga sekarang yang memiliki ciri-ciri yang sebelumnya tidak ada. Allah tidaklah membicarakan hukum yang baru, melainkan suatu perjanjian yang baru. Nah, ini adalah sangat penting. Kita mesti memahami, Allah tidak pernah melakukan kesalahan. Jika ada kesalahan, pasti dari pihak kita. Benar, karena Allah tidak pernah berubah. Jadi di sini Allah memperbaharui perjanjian, yang berarti perjanjiannya tidak berubah. Tetapi pengaruh dari perjanjian ini, yang diterapkan. Itulah yang diubahkan. Mari kita lebih meneliti topik ini. Mari kita meneliti kitab Ibrani. Jika Anda ingin meneliti lebih mendalam, ada serial Substance and Shadow, dan di dalam pasal 8 kami membahas topik ini. Di sini ada sedikit intisari berasal dari kitab Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Jadi perjanjiannya sekarang, lebih mulia. Yang didasarkan kepada janji-janji yang lebih baik. Jadi apakah perjanjian yang lama, jelek? Tidak. Perjanjian yang lama menggenapi tujuan, yang ingin dicapainya. Tetapi yang tidak bisa lebih dari kapasitas itu. Karena perjanjian itu semata-mata bersifat perlambangan, hanya merujuk ke masa yang akan datang. Benar, Ibrani 8 ayat 7, sebab, sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, maka tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Pertanyaan, apakah perjanjian yang pertama itu bercacat? Tidak bercacat, tetapi di sini dikatakan, ini bercacat. Nah, hanya dalam penerapannya saja, perjanjian ini bercacat. Karena adanya pembatasan-pembatasan yang tertentu. Ya, bukan disebabkan oleh Allah. Ini sangat penting. Bukan di pihak Allah, yang mengandung cacat. Benar. Jadi, perjanjian itu sempurna,
sesuai dengan yang dirancangkan, tetapi menjadi cacat. Karena unsur manusia, jadi untuk menemukan cacat dalam diri orang-orang. Apakah adanya cacat dalam perjanjian? Tidak ada. Melainkan adanya cacat dalam diri orang-orang, yang semestinya mematuhi perjanjian itu. Ibrani 8 ayat 8, ia berkata, sesungguhnya, akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi, siapa yang memprakarsai perjanjian baru ini? Allah. Apakah Allah membatalkan semuanya dan berkata, wah, terjadi kesalahan? Jelas tidak. Nah, yang menjadi masalah, sekarang ini orang-orang berkata, wah, bangsa Israel tidak bisa mematuhi perjanjian itu. Itulah sebabnya, Allah mengubahkan perjanjian. Tetapi ini tidak benar. Karena bagaimana bisa Allah memberi sesuatu, jika Allah tahu, Anda tidak bisa mematuhinya? Dan dalam kasus Abraham, dia menjadi bapa orang-orang percaya, karena Abraham mematuhi perjanjian itu, sesuai kata Alkitab. Tepat sekali, baiklah, mari kita kembali menelitinya. Perjanjian yang lama merupakan perjanjian dua pihak, di mana orang-orang menyetujuinya. Kita membaca dalam kitab Keluaran 19 ayat 5, jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, dan berpegang pada perjanjian-Ku, ini Allah yang berbicara. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Keluaran 19 ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Kitab Keluaran 19 ayat 7. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Keluaran 19 ayat 8, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Jadi di sini terdapat aksi dan reaksi. Jadi di sini, ada pernyataan dari pihak lain, yang mengadakan perjanjian, kami akan melakukannya. Semua peraturan itu. Mereka meresponnya dengan sangat baik, benar, dan beberapa menit kemudian, mereka mendirikan patung lembu emas. Iya. Sementara Musa kembali untuk mengatakannya kepada Tuhan, bangsa Israel langsung membuat patung lembu emas dan mengingkari perjanjian. Jadi di mana letaknya cacat, tidak dengan perjanjian, melainkan dengan bangsa Israel. Jadi diperlukan suatu perjanjian yang baru. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita akan menemukan hal yang sama seperti dengan perjanjian yang lama. Tepat sekali. Kita membaca kitab Ibrani 8 ayat 9. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, itu kata Allah. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Bangsa Israel tidak mematuhi perjanjian, karena terlalu tegas dari pihak Allah. Bukan, melainkan karena sifat kedagingan yang ada dalam diri mereka. Dan kekurangan iman mereka. Benar. Jadi pertanyaan kita sekarang, apa bedanya? Ini tidak didasarkan kepada apa janji kita, melainkan didasarkan kepada janji Allah. Mari kita membaca mulai ayat 10. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Paulus sedang mengutip kitab Yeremia. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka, ini sangat penting. Dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ibrani 10 ayat 16, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi di sini ada Allah pribadi yang datang dan berkata, aku melihat kelemahan kedagingan manusia. Dan engkau boleh berjanji sebanyak mungkin. Tetapi aku bisa melihat bahwa engkau tidak mampu. Karena itu, aku yang akan melakukannya di dalam diri kamu. Nah, siapa yang melakukannya? Yesus, melalui Roh Kudus. Apakah perjanjiannya berubah? Tidak. Perjanjian yang masih sama, hanya Allah yang menerapkannya ke dalam diri umat manusia. Dengan cara Allah yang khusus.
Jadi, sama seperti perjanjian yang sebelumnya, yang tidak berubah. Bangsa Israel semestinya menaruh iman kepada Yesus, di mana perjanjian itu merujuk. Sekarang bahkan Allah juga memprakarsai hal itu. Benar. Nah, ini sangat penting, karena kita sedang menuju akhir sejarah dunia. Dan kita secara tegas diberitahu, hanyalah orang-orang yang memiliki iman Abraham, yang pasti berhasil. Jadi kita mesti memahami hal ini. Jika kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru, perjanjian lama didasarkan kepada janji-janji yang baik. Dan perjanjian yang baru, didasarkan kepada janji-janji yang lebih baik. Bukan karena Allah membuat kesalahan, melainkan karena perjanjian itu telah memenuhi peranannya. Di dalam kerangka waktu, ketika perjanjian itu diadakan. Karena perjanjian yang lama, perjanjian yang baik itu, menunjukkan hingga ke zaman Kristus. Tetapi setelah Kristus, menggenapi bagian dari perjanjian itu. Dan sekarang perjanjian yang baru menunjukkan akan kedatangan kembali Kristus. Baiklah, mari kita melihatnya. Perjanjian yang lama dilakukan oleh gereja yang mula-mula. Dan suatu bangsa yang sesungguhnya, di bawah Allah, benar. Ini melibatkan kelepasan dari Mesir. Ini melibatkan negeri Kanaan, tempat yang mereka tuju. Ini melibatkan bait suci bumi, dengan imam-imam bumi. Dan ini melibatkan Yerusalem bumi. Dan ini merupakan suatu perjanjian fana, karena semua imam-imam ini fana. Mereka mati dan harus digantikan, benar. Sedangkan perjanjian yang lebih baik, melibatkan gereja yang di sorga. Ini sangat penting. Dengan kata lain, orang-orang yang berada di dalam Kristus merupakan keturunan Abraham dan pewaris dari Abraham, menurut janji. Baiklah, jadi ini gereja sorgawi, dan kelepasan dari dosa. Ini melibatkan Kanaan sorgawi, bukan lagi Kanaan bumi. Berapa banyak orang yang menginginkan Kanaan bumi? Kebanyakan dari mereka. Keseluruhan sistem didasarkan kepada Kanaan bumi. Kita mesti menyelamatkan bumi, karena bumi akan merupakan satu-satunya Kanaan yang tersisa. Lebih baik kita merawatnya dan membuat undang-undang yang berkaitan dengan perubahan iklim. Dan kita lebih baik mendengar apa kata Paus mengenai topik ini, benar. Ini melibatkan bait suci sorgawi, Yerusalem sorgawi, imam sorgawi. Dan ini didasarkan kepada kekekalan, karena imam itu tidak pernah mati. Dia adalah pengarang kehidupan. Jadi apakah perjanjian yang baru, lebih baik dari perjanjian yang lama? Ya, dalam bentuk itu. Karena ini merupakan intisari dari suatu janji. Benar. Karena adanya janji, dan intisarinya masih Yesus Kristus. Ini membawa ke zaman di mana kita sedang hidup. Kita telah memiliki serial yang melihat peristiwa pada kedatangan Kristus dan apa yang akan terjadi, benar. Dan ada orang-orang yang ditebus, dan ada orang-orang yang tidak ditebus. Kita mesti memahami cara kerjanya. Kita membaca dari buku Last Day Events, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Tuhan dalam belas kasihan-Nya yang besar, mengirimkan suatu pekabaran indah kepada umat-umatnya, melalui Penatua Wagoner dan A.T. Jones. Pekabaran ini akan lebih meninggikan juru selamat di depan dunia. Korban yang diberikan untuk dosa-dosa seluruh dunia. Ini menyatakan pembenaran melalui iman kepada jaminan, yaitu Kristus. Ini mengundang orang-orang agar menerima kebenaran Kristus, yang dinyatakan dalam penurutan kepada seluruh hukum-hukum Allah. Ini sungguh luar biasa ditunjukkan. Jadi pekabaran kebenaran melalui iman merupakan bagian tak terpisahkan, atau intisari dari pekabaran malaikat yang ketiga. Dan pekabaran malaikat yang ketiga adalah, jangan menerima tanda binatang. Dengan kata lain, jangan mendengar perintah kepausan. Melainkan dengarkan perintah Allah. Dan karena otoritas ada dalam perintah keempat, yaitu siapa yang memiliki kekuasaan atas langit dan bumi. Persoalan Sabat dan Minggu menjadi poin yang sangat penting. Bagaimana pembenaran melalui iman? Ini sangat penting.
Kepatuhan yang ditunjukkan oleh orang-orang telah senantiasa merupakan penurutan yang dimampukan oleh Kristus, dengan iman. Jadi, mari kita menelitinya. Apakah yang dimaksudkan dengan pembenaran melalui iman? Ini merupakan karya Allah, dalam menempatkan kemuliaan manusia dalam debu. Saya pikir banyak yang tidak suka dengan pernyataan ini. Ini sangat indah dinyatakan, kita tidaklah sepandai yang kita duga. Benar, ini merupakan karya Allah dalam menempatkan kemuliaan manusia dalam debu, dalam melakukan untuk manusia hal yang tidak bisa dilakukan manusia oleh dirinya sendiri. Ketika manusia melihat ketidakberdayaan dirinya sendiri, mereka sekarang telah siap untuk ditutupi oleh kebenaran Kristus. Ketika manusia mulai memuji dan meninggikan Allah sepanjang hari, maka dengan memandang, manusia diubahkan menjadi gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksudkan dengan pembaruan, ini mengungkapkan kepada manusia, keadaan alamiah manusia yang sesungguhnya. Bahwa di dalam dirinya sendiri, manusia itu tidak berharga. Ini bukanlah suatu pekabaran yang populer. Pelajaran ini belum pernah Anda pelajari. Oh, kiranya engkau menyadari nilai dari jiwa manusia. Kedengarannya bertentangan, Anda tidak berharga. Tetapi nilai Anda adalah sama seperti mutiara yang sangat mahal. Sedangkan pekabaran dari dunia, percayalah kepada diri Anda sendiri. Ikuti keinginan hati Anda. Itulah yang dikatakan oleh dunia. Jadi bagaimana kita bisa menghubungkannya? Sesungguhnya, di mana letak nilai manusia? Nilai manusia terletak di masa awal mula, mereka diciptakan, yaitu dalam gambar dan rupa Allah. Benar, mereka kehilangan kemuliaan. Mereka kehilangan jubah sinar terangnya. Mereka menjadi bisa mati. Dan jika mereka tidak ditebus, mereka akan hilang untuk selamanya. Benar, ya. Jadi nilainya adalah bahwa manusia dapat dipulihkan kepada keadaannya yang mula-mula. Siapa yang melakukan hal itu? Kristus. Tetapi manusia berkata, kami yang akan melakukannya. Jadi ini tidak mungkin berhasil. Ini adalah keselamatan melalui iman. Lawan keselamatan melalui perbuatan. Mari kita menelitinya lebih lanjut. Pemikiran bahwa kebenaran Kristus diterapkan pada diri kita, bukan karena kita layak, melainkan suatu pemberian cuma-cuma dari Allah, adalah suatu pemikiran yang sangat luar biasa. Sekarang dengarkan baik-baik, musuh Allah dan manusia, tidak rela kebenaran ini disajikan dengan jelas. Karena iblis tahu, jika manusia menerima hal ini sepenuhnya, kuasa iblis akan dipatahkan. Martin, siapa yang bisa mematahkan kuasa setan? Hanya Kristus. Jika setan bisa mengendalikan pikiran, sehingga keraguan-raguan dan ketidakpercayaan, dan kegelapan meliputi pengalaman orang-orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah, setan bisa menguasai mereka dengan pencobaan. Iman sederhana, yang mempercayai Allah dan firman-Nya, mesti didorong. Umat-umat Allah mesti memiliki iman, yang berpegang kepada kuasa ilahi. Mengutip kitab Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Orang-orang yang mempercayai, bahwa Allah melalui Kristus, telah mengampuni dosa-dosa mereka, haruslah tidak gagal melalui pencobaan, dalam terus memperjuangkan iman mereka. Iman mereka mesti bertumbuh lebih kuat, hingga kehidupan kekristenan mereka, dan juga kata-kata mereka, akan berbunyi. Darah Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Jadi, siapa yang menyucikan kita? Yesus. Dan ini sangat penting. Untuk zaman kita, karena keraguan-raguan, ketidakpercayaan dan kegelapan menyelimuti dan mengalahkan Anda. Kita sedang hidup di zaman itu. Ini sangat penting, untuk kembali menunjukkan, dari mana asalnya iman Anda itu? Baiklah Martin, apakah Abraham mempercayai janji-janji Allah? Ya. Dia pergi dan mempersembahkan Ishak. Tetapi Abraham sesungguhnya tidaklah mempersembahkan Ishak, karena itu tidak benar-benar diminta, hanya ada di dalam pikirannya, benar. Abraham sudah mempersembahkan Ishak di dalam pikiran dan imannya. Kita membutuhkan iman itu di zaman kita sedang hidup, benar? Jadi mari kita mempertegas. Ini ada kutipan lainnya. Pekerjaan mengalahkan pencobaan, ada di tangan kita. Tetapi perjanjian yang baru berkata, akulah yang akan menuliskan di dalam hatimu. Allah lah yang akan mengerjakannya.
Kita tidaklah mengalahkan pencobaan dalam nama atau kekuatan kita sendiri. Disinilah duduk intisari permasalahan. Makanya ini disebut kebenaran melalui iman. Karena dengan kekuatan diri kita sendiri, kita tidak mampu menuruti hukum-hukum Allah. Martin, ini adalah nuansa kecil itu, suatu pergeseran dalam penekanan, di mana terletak intisari permasalahan. Saya tidak bisa menuruti hukum-hukum Allah. Sekarang kaum legalis akan berseru dan berkata, Anda kalah. Memang dengan jelas dikatakan, kita tidak bisa menuruti hukum-hukum Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Roh Allah mesti menolong kelemahan-kelemahan kita. Kristus telah menjadi korban dan jaminan kita. Kristus telah menjadi dosa bagi kita, sehingga kita bisa menjadi kebenaran bagi Allah di dalam Kristus. Melalui iman dalam nama Kristus, Allah menerapkan kebenaran Kristus bagi kita. Dan ini menjadi prinsip hidup dalam kehidupan kita. Kristus menerapkan tabiatnya yang kudus bagi kita. Dan mempersembahkan kita kepada Bapa, di dalam kemurnian Kristus. Jadi kesempurnaan saya ada di dalam kesempurnaan Kristus. Sama seperti yang pernah kita baca, kita mesti menaruh iman kita kepada Kristus. Kristus juga yang memulai iman kita itu. Dan hasilnya karena hal itu, adalah mematuhi perintah-perintah Allah. Ya. Jadi bukan saya yang bisa meninggikan diri, bahwa saya bisa menuruti hukum Allah. Satu-satunya kebanggaan yang saya miliki, adalah adanya Kristus di dalam diri saya. Yang telah membuat saya menuruti hukum-hukum Allah, bukan karena pemaksaan. Melainkan karena saya dengan sukarela telah menyerahkan diri saya kepada kehendak-Nya. Benar, ya. Ketika Yusuf mesti menghadapi istri Potifar. Kata-katanya adalah, saya tidak bisa melakukan dosa besar ini kepada Allah. Jadi dalam sifat kedagingannya sendiri, dia tidak berhasil, tetapi melalui kuasa Allah di dalam dirinya, dia berhasil luput. Meskipun dia mesti kehilangan baju luarnya. Kristus menyertakan bobot pentingnya penurutan dari umat-umatnya kepada hukum Allah. Ini jelas di dalam Alkitab. Umat-umat Tuhan mesti memiliki pengetahuan yang memadai, dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Manusia tidak bisa menuruti hukum-hukum Allah. Hanya jika dia ada dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam dia. Satu-satunya cara mematuhi hukum-hukum Allah, hanya ketika Kristus bekerja di dalam diri saya. Jadi ini adalah perbedaan nuansa. Ini bukanlah pertanyaan, oh, maka Anda tidak bisa menuruti hukum Allah. Ya, sesungguhnya saya berkata, saya memang tidak bisa menuruti hukum-hukum Allah. Tetapi ketika Kristus bekerja di dalam diri saya bisa, saya harus menuruti hukum-hukum Allah. Karena ketika Anda beriman, Anda tidak bisa melakukan yang lainnya. Benar. Bagaimana saya bisa memanfaatkan kuasa itu? Melalui iman. Itu saja. Jadi mari kembali membacanya. Manusia tidak bisa mematuhi hukum-hukum Allah, kecuali jika dia ada dalam Kristus, dan Kristus ada dalam dia, barulah dia bisa mematuhinya. Dan tidaklah mungkin orang yang berada di dalam Kristus, yang memiliki terang akan hukum Kristus, tetapi melanggar hukum terkecil sekalipun. Dengan penurutan yang teguh, dan penuh kerelaan, kepada firman Allah, mereka membuktikan kasih mereka kepada anak Allah. Jadi tindakan dari luar, sama sekali persis sama. Bagi seorang legalis, nampaknya sempurna, ketika orang-orang Farisi menuruti hukum. Tetapi ini tidaklah diterapkan ke hati. Ini tidak tertulis di dalam hati. Ini hanyalah tindakan luar, yang hanya memenuhi dan memuaskan kedagingan. Dan itulah yang menjadi masalah bangsa Israel. Itu menjadi masalah perjanjian lama. Mereka menurutinya hanya sebagai tradisi. Benar. Dan bukannya intisari iman. Jadi dengan penurutan yang teguh, dan penuh kerelaan, kepada firman Allah, mereka membuktikan kasih mereka kepada anak Allah. Tidak menuruti hukum-hukum Allah, adalah sama dengan tidak mengasihi Allah. Tidak seorang pun akan menuruti hukum-hukum Allah, kecuali jika dia mengasihi Yesus, yang menjadi putra tunggal Allah. Dan yang jelas, jika dia mengasihi Yesus, dia akan mengungkapkannya dengan menuruti perintahnya.
Semua orang yang mengasihi Kristus, akan juga dikasihi oleh Bapa, dan Bapa akan menyatakan dirinya kepada mereka. Di dalam semua keadaan darurat dan permasalahan, mereka akan mendapat pertolongan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah perjanjian yang baru. Dan sama seperti Adam dan Hawa diuji, demikian juga Abraham. Dan sama seperti bangsa Israel juga diuji, maka umat-umat Allah di akhir zaman akan juga diuji. Dan kita tahu apa ujiannya. Ini dimulai dengan ujian selera makan. Dan kita telah mengulangi ujian itu secara jelas di dalam kitab Daniel, yang merupakan perlambangan akhir zaman. Jadi selera makan akan menjadi ujian. Lalu penurutan yang sempurna kepada seluruh hukum-hukum Allah akan menjadi ujian, yang mencapai puncaknya. Dalam ujian otoritas, yaitu tanda binatang. Mari kita mendalaminya. Jadi, Allah akan menguji semua orang, sama seperti ketika menguji Adam dan Hawa, untuk melihat apakah mereka akan menurut. Kesetiaan kita atau ketidaksetiaan kita, akan menentukan nasib kekekalan kita. Sejak jatuhnya Adam ke dalam dosa, manusia di sepanjang zaman, telah memaafkan diri mereka untuk perbuatan dosa. Menuduh Allah dengan dosa-dosa mereka, dan mengatakan, mereka tidak bisa menuruti hukum-hukum Allah. Ini merupakan tuduhan yang dilemparkan setan kepada Allah di sorga. Tetapi permohonan, saya tidak bisa menuruti hukum Allah, tidak perlu disampaikan kepada Allah, karena di hadapan Allah, ada juru selamat. Tanda-tanda penyaliban yang ada di tubuh Kristus, merupakan bukti hidup bahwa hukum Allah dapat dipatuhi. Bukanlah karena manusia tidak bisa menuruti hukum-hukum Allah, melainkan karena mereka tidak mau menuruti hukum-hukum Allah. Pemberontakan. Ya, jadi buah roh adalah penurutan. Karena semua sudah diberi kesempatan memiliki iman, sehingga Kristus bisa bekerja di dalam diri Anda, dan memampukan Anda menuruti hukum. Tetapi Martin, Anda tidak bisa mencapai titik menyombongkan diri dengan berkata, "Wah, saya sudah sempurna." Karena pada saat itulah Anda jatuh. Ada pekerjaan yang masing-masing kita mesti lakukan, jika kita ingin selamat dan memasuki dunia kekal. Sementara kita mesti melakukan tugas yang harus kita lakukan sesuai perintah Allah. Kita mesti menyadari bahwa setelah melakukan semuanya, kita masih jauh dari keselamatan. Bukankah Tuhan di pihaknya melakukan hal yang manusia fana tidak bisa melakukannya? Apakah Anda melihat adanya suatu pemikiran yang rumit di sini? Ya. Jalan menuju dosa takabur, presumption, amatlah dekat berdampingan dengan jalan iman. Ini hanyalah sekedar pergeseran kecil pemikiran. Roma mengatakan bahwa hal ini adalah anatema, kutukan. Untuk mempercayai pembenaran hanya melalui iman saja. Karena mereka mengatakan, ini menghilangkan penurutan, yang merupakan hal sangat penting. Sebaliknya Protestan mengatakan suatu anatema, kutukan, untuk mempercayai tidak hanya oleh iman saja. Karena penurutan hanya selalu merupakan akibat dan bukannya alat untuk mendapatkan keselamatan. Ini hanya suatu perbedaan yang tidak terlalu jelas, tetapi mereka telah saling membunuh. Selama 1000 tahun, sebagai akibatnya. Dan malangnya dari pihak Protestan. Sekarang terseret kepada pihak lain, dengan mengatakan, hukum tidak bisa dipatuhi. Jadi mereka menghilangkan hukum. Kehidupan keagamaan sangat tergantung kepada pencampuran kekuatan manusia dan ilahi. Manusia mesti mengerjakan keselamatannya sendiri, tetapi dia tidak bisa melakukan hal ini tanpa pertolongan ilahi. Itu adalah garis mendasarnya. Jadi, Martin, ketika Anda dimeteraikan suatu hari kelak, dan tidak ada lagi pengantara. Kenyataan Anda dimeteraikan adalah suatu pertolongan aktif ilahi. Ini tidaklah berarti Anda melakukan sesuatu, atau bisa melakukan sesuatu. Ini masih Kristus yang melakukan. Benar. Ini semata-mata berarti, Anda telah menyerahkan diri Anda ke suatu tingkatan. Bahwa Anda bisa dilindungi, bahkan jika diperlukan seluruh pasukan para malaikat. Dan meskipun Kristus telah membayar harga tak terhingga untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kehancuran kekal, Kristus tidak akan melakukan bagian pekerjaan yang telah diserahkan kepada manusia untuk dilakukan. Kita mesti hidup dengan iman. Kita tidak boleh dikuasai oleh dorongan hati, atau perasaan, melainkan oleh prinsip hukum Allah, yang menguasai kehidupan kita. Ketika kita memandang kepada Yesus, sebagai sumber dari semua kuasa, kita tidak akan gagal untuk menerima pertolongan setiap saat kita memerlukannya.
Karena Allah yang bekerja di dalam diri Anda, untuk melakukan kehendak dan kesukaannya. Jadi ini hanya perbedaan nuansa. Saya bergantung kepada Kristus. Untuk memenuhi hal yang di dalam kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu melakukannya. Nah, Martin, Alkitab mengatakan hal ini sebagai misteri keselamatan. Kitab Kolose 1 ayat 26, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Itu adalah orang-orang yang memiliki iman Abraham. Kitab Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu, ini merupakan intisari permasalahan, Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Disitulah letak kuasa. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Lalu hal itu membawa kita kepada pekabaran malaikat yang ketiga, yang membedakan antara tanda binatang dan meterai Allah. Kita sedang menuju ke peristiwa yang penghabisan, kita mesti memiliki hubungan yang benar dan iman yang benar. Pekabaran malaikat ketiga dalam penegasan. Beberapa orang telah menulis surat kepada saya, menanyai saya, apakah pekabaran pembenaran oleh iman merupakan pekabaran malaikat ketiga? Dan saya telah menjawabnya, ini merupakan pekabaran malaikat ketiga yang sesungguhnya, inverti. Apa maksudnya? Seutuhnya, mutlak. Ini merupakan intisari. Jadi, apakah tidak menerima tanda binatang merupakan kebenaran oleh iman? Ya. Karena penurutan yang mereka tuntut dari Anda merupakan tanda yang sempurna, apakah penurutan Anda kepada Kristus, sehingga Kristus bisa bekerja di dalam diri Anda, ataukah pemberontakan? Itulah sebabnya ini disebut sebagai kebenaran oleh iman. Di dalam kitab Wahyu 14 ayat 9, kita membaca, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka, dan berkata dengan suara nyaring. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ini sangat penting. Wahyu 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi sangatlah penting, bahwa tanda binatang ini ada di dahi atau di tangan. Jika kita membaca kitab Ulangan dan melihat hukum Allah. Ulangan 11 ayat 18, tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini, yang adalah 10 perintah Allah dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Jadi di sini tidak ada atau, hanya ada dan. Jadi Martin, jika kita kaitkan hal ini kepada hukum Sabat, seperti yang ada di dalam kitab Keluaran 31 ayat 13, katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Sebab itulah peringatan, tanda antara aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui, bahwa akulah Tuhan, yang menguduskan kamu. Jadi di sini ada dua ideologi yang saling berbenturan. Satu ideologi yang merasa puas, dengan apa yang Anda lakukan, sesuai perintah, yaitu di tangan Anda. Atau Anda mungkin merasa yakin, adalah benar memberontak kepada Allah. Maka ini ada di dalam dahi Anda. Tetapi Allah menghendaki dengan dua cara itu. Allah menghendaki Anda menurut dengan rela hati, karena Anda diyakinkan. Dan karena Anda menurut, kepatuhan Anda adalah akibat karena Anda telah diyakinkan. Ya, itulah kebenaran oleh iman. Itu saja. Di sini ada ayat menarik di dalam kitab Ester 8 ayat 2. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Ini merupakan suatu perlambangan, tipologi, yang sangat menarik. Jadi raja telah menyerahkan cincin meterai, tanda dari kekuasaannya. Nah, jika Anda melihat kata signet, meterai, apakah ada tanda, sign, ya. Jadi kata signet mengandung tanda. Jadi, ini merupakan tanda kekuasaannya.
Jadi ada cincin dan menaruh meterai. Cincin meterai itu diserahkan kepada Haman. Raja telah melepaskan cincin meterainya dan menyerahkan kekuasaannya kepada seorang penguasa bumi dan berkata, "Sekarang engkau memiliki seluruh kekuasaan." Jadi raja merupakan perlambangan dari Raja Sorgawi, yaitu Allah Bapa, dan seorang Raja Bumi yang mendapat kekuasaan ini. Tetapi dalam kasus ini, raja adalah lambang dari kekuasaan yang lain, yang menyerahkan kekuasaan kepada seorang penguasa bumi, dan yang menyelewengkan kekuasaan itu, karena dia ingin memakainya guna membinasakan umat-umat Allah. Benar. Ada raja bumi lainnya, yang memiliki cincin meterai. Oleh kekuasaan naga, yang memberikan padanya tahta, dan kekuasaannya yang besar. Dan dia ingin memakai tanda itu untuk mengerahkan kekuasaannya atas umat-umat Allah. Apa yang akan terjadi kepadanya? Keadaan akan berbalik, dan Haman yang akan digantung di tiang gantungan. Lalu raja mengambil cincin meterai dari Haman, dan menyerahkannya kepada Mordekai. Dan Ester yang merupakan perlambangan gereja, menempatkan Mordekai sebagai penguasa. Jadi kebenaran, tanda yang sejati, meterai yang sejati akan menjadi pemenang sejati. Alasan mengapa Anda menyucikannya adalah sangat penting. Apakah Anda menyucikannya dengan alasan rasa takut, atau tangan? Ataukah Anda menyucikannya karena kasih, dan tangan? Kitab Wahyu 14 ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jika bukan karena Kristus yang bekerja di dalam diri Anda, menuruti hukum-hukum Allah akan sia-sia. Orang-orang Farisi telah mencobanya dan gagal. Di sini ada kutipan dari buku Testimonies to Minister. Para malaikat Allah melakukan perintah Allah, dengan menahan angin bumi. Wahyu 7 ayat 3, katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Malaikat yang gagah perkasa ini, terlihat turun dari timur, atau matahari terbit. Malaikat yang paling gagah ini memegang di tangannya meterai dari Allah yang hidup. Atau dari Allah saja yang bisa memberikan kehidupan, yang bisa menuliskan di dahi, tanda atau tulisan. Kepada orang-orang yang akan diberikan hal yang tak dapat binasa, atau hidup kekal. Inilah suara dari malaikat yang tertinggi, yang memiliki kekuasaan untuk memerintah 4 malaikat untuk menahan 4 angin, hingga pekerjaan selesai dilakukan. Hingga malaikat tertinggi itu memberi perintah untuk melepaskan angin bumi ini. Kita sedang hidup dalam zaman ini. Angin sudah mulai bertiup. Dan sementara para malaikat melepaskan pegangannya, adalah sangat penting, agar Anda dimeteraikan, di mana? Di dahi Anda. Ini merupakan frontal lobe, tempat pengambilan keputusan. Dan kebenaran oleh iman, adalah menaruh kemuliaan manusia di dalam debu, dengan kata lain berserah kepada kuasa Kristus, untuk mengerjakan di dalam diri Anda, hal yang Anda sendiri tidak mampu melakukannya. Dan itu merupakan tindakan iman. Tepat sekali. Jadi intisari dari perjanjian baru, termasuk intisari dari seluruh perjanjian, tidak pernah berubah, yaitu hukum Allah. Ada pekerjaan yang sungguh-sungguh untuk menyiapkan diri, oleh para penganut Advent hari ke-7. Coba saya utarakan, bukan hanya oleh para penganut Advent. Tetapi di sini disebutkan secara khusus, untuk penganut Advent, karena sama seperti bangsa Israel. Seringkali mereka berpikir, mereka mesti melakukannya memakai kekuatan mereka sendiri. Dan sama seperti bangsa Israel, mereka menjadi contoh bagi dunia. Benar. Apabila mereka ingin berdiri teguh menghadapi pengalaman ujian yang ada di hadapan mereka. Jika mereka berlaku setia kepada Allah, dalam kebingungan dan pencobaan di hari-hari terakhir, mereka mesti mencari Tuhan dalam kerendahan hati. Bagi hikmat, untuk melawan penyesatan oleh musuh. Martin, di masa yang sedang kita masuki sekarang ini, kita memerlukan kerendahan hati. Dan kita mesti sering berlutut dan berdoa, untuk mencari hikmat. Karena kita dikelilingi penyesatan. Suara-suara yang saling bertentangan, yang kita dengar di media, bahkan yang berasal dari kalangan kita sendiri, harus membuat kita berpikir,
bahwa kita memerlukan hikmat yang dari Allah. Amin. Kita harus senantiasa menaruh di dalam pikiran kita mengenai kedatangan Tuhan kita segera. Dan dalam melihat ini, kita mesti menyadari persiapan pribadi yang mesti dilakukan. Melalui pertolongan Roh Kudus, kita mesti melawan kecenderungan alami dan tendensi melakukan kesalahan. Dan mencabut dari kehidupan kita, semua unsur yang tidak bersifat Kristus. Dengan demikian, kita menyiapkan hati kita guna menerima berkat Allah, yang akan menerapkan kasih karunia bagi kita, dan yang membawa kita selaras kepada iman kepada Yesus. Saya ingin menyatakan kepada orang-orang, sekaranglah saatnya Anda berlutut. Sekaranglah saatnya untuk berkata, Tuhan, selidiki hati saya. Untuk melihat apakah adanya hal jahat di dalam hati saya. Basuhlah saya, murnikan saya, basuhlah saya dengan hisop. Kuduskan bait suci jiwa. Jika ada yang salah, segera bereskan. Dan tunjukkan dan tolong saya membereskannya. Ya. Untuk pekerjaan persiapan ini, manfaat besar telah diberikan kepada umat-umat Tuhan dalam terang yang diberikan. Dalam pekabaran peringatan dan instruksi yang dikirimkan melalui agen-agen Roh Allah, kita telah memiliki begitu banyak informasi. Bagaimana saya mesti hidup? Tuhan, Anda bisa membacanya. Bagaimana saya mesti mengubahkan hidup saya agar bisa mengatasi masalah yang akan menimpa dunia? Bacalah. Karena meningkatnya kuasa pencobaan setan. Masa di mana kita sedang hidup, penuh dengan bahaya bagi umat-umat Allah, dan kita mesti belajar secara terus-menerus dari guru besar kita. Sehingga kita bisa melangkah dengan keyakinan dan kebenaran. Panggung luar biasa sedang terbuka di depan mata kita. Dan pada masa ini, suatu kesaksian yang hidup, harus dibawakan di dalam kehidupan dari umat-umat Allah. Sehingga dunia bisa melihat, di zaman ini, ketika kejahatan berkuasa di semua sisi. Adanya suatu umat, yang mengesampingkan kehendak mereka, guna melakukan kehendak Allah. Orang-orang mesti melihatnya, mereka mesti melihat, mengapa Anda berbeda. Mengapa Anda melakukan hal yang berbeda. Tidak tahukah Anda, sedang mengundang masalah bagi diri Anda? Dan Anda berkata, bukankah Abraham juga mengundang masalah, ketika dia membawa Ishak naik ke bukit? Suatu umat yang di dalam hatinya dan kehidupannya, tertulis hukum-hukum Allah. Ada pencobaan kuat di hadapan kita, suatu ujian tajam. Umat-umat Allah yang menuruti hukum-hukum Allah, mesti menyiapkan diri menghadapi masa pengujian ini. Dengan mengalami pengalaman lebih mendalam hal-hal Allah. Dan suatu pengetahuan praktis mengenai kebenaran Kristus. Bukan hanya untuk orang-orang tidak percaya, melainkan juga untuk anggota-anggota gereja, kalimat diucapkan. Kitab Yesaya 55 ayat 6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini adalah pekerjaan yang mesti dilakukan semua orang. Saya tidak bisa bertanya kepada Anda, guna memecahkan masalah saya. Saya bisa meminta Anda nasihat, tetapi tidak bisa meminta memecahkan masalah saya. Kita mesti tiba kepada pilihan sulit yang mesti diambil. Seperti apa kata Anda, mintalah nasihat. Tetapi pada akhirnya hanya Anda yang berdoa bertelut memohon kepada Allah. Benar. Kitab 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jika kita tidak memahami hal ini, jika kita berkata, tidaklah mungkin menuruti hukum-hukum Allah, maka kita membuat Allah sebagai pendusta. Karena Yesus telah menuruti hukum Allah, dan Dia telah berjanji memampukan kita untuk menuruti hukum Allah. Kitab Maleaki 3 ayat 6, bahwasanya Aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Perjanjian, covenant, tidak pernah berubah. Hanya nuansa yang berubah, yang sesuai dengan keadaan zaman. Dan karena kita sedang hidup di zaman, ketika Kristus telah menjadi intisari dari semua bayangan, maka adanya unsur yang ditambahkan, kebenaran melalui iman. Yang telah diperangi oleh iblis dari sejak zaman kekekalan. Kiranya Allah memberi kita hikmat untuk menerima kebenaran Kristus dengan semestinya. Sehingga kita bisa menuruti hukum-hukum Allah, dan memanggil orang-orang keluar dari dunia, guna memasuki rumah kasih karunia Allah. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk perjanjian. Terima kasih untuk perjanjian baru, yang dilandaskan kepada janji yang lebih baik.
yaitu bahwa Engkau akan memampukan kami guna melakukan semua persyaratan yang dibutuhkan oleh perjanjian. Jika kami mau merendahkan diri kami di hadapan Engkau, jika kami mau menyadari ketidaklayakan kami dan kelemahan manusiawi kami, dan yang memakai kuasa itu melalui iman, maka kami akan seperti bala tentara dengan panji-panji. Dan kiranya hukum-hukum Allah dituliskan di dalam hati kami. Seperti yang Engkau janjikan, di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk berlangganan kepada channel kami, klik di sini. Untuk mendapatkan pemberitahuan, klik tanda lonceng. Untuk menonton video selanjutnya, klik di sini. Terima kasih, sampai berjumpa lagi.